Om, kita ngobrolin apa kita malam ini, Om? Kita lanjutin waste processing. Ada dua intinya. Kita update. Ini ada sedikit di awalnya bahan tentang circular economy menurut Ellen MacArthur Foundation. Kemudian kita masuk ke waste processing yang lanjutan yang intinya update teknologi. Oke. Saya Jadi minggu minggu lalu kan kita ngobrol soal waste processing itu sampai dengan proses akhir di mana kita mau masuk ke incinerator atau landfill gitu ya, Om ya. iya, Ya kan? uh, Dan ada beberapa contoh tentang incinerator di beberapa negara, kemudian ada penanganan landfill juga di Jerman kalau nggak salah, incinerator di Jepang ya. Dan kemudian kita hasil obrolan kita merekomendasikan atau menyimpulkan lah kalau di Indonesia mau dibikin, maka ujung-ujungnya sebetulnya yang utama adalah bagaimana mengubah perilaku kita sendiri gitu ya. ya. Itu kan Om? Nah ini kita lanjutkan karena ada update mengenai teknologinya dari waste Itu recycling, understanding recycling itu awalnya juga Om Syahrir yang share ke saya, recycle. understanding plastic recycle ya. Ternyata buku itu Jadi ya, sebelum sampai kepada pemusnahan gitu ya, pemusnahan sampah, ini mm, ada proses di mana kita juga harus mendorong usaha recycle ini untuk benar-benar mm, berjalan dengan baik dan semestinya ya. Sehingga yang ke landfill atau ke incinerator itu semakin minimal. Itu kan Om? ya itulah. Nah, ini saya takut di LinkedIn kita makin salah gaul nih Om. Nah, bisa salah gaul sama siapa Om? Jadi ya ada yang share buku, ada yang share ini ya, knowledge, ada yang share teknologi segala macam kan. Jadi ke bawah makin serius kita Om. Jadi sedangkan Nah, ini padahal judulnya kita itu adalah obrolan santai, walaupun berbobot, makanya berbobotnya ditaruh di akhir. Yang diutamakan santainya sebetulnya. Jadi memang kita yang harus meramu sedemikian rupa, jadi agak lebih santai lah. Walaupun itu misalkan berdasar dari buku, berdasarkan dari informasi yang ilmiah gitu, tapi kita terus berusaha untuk supaya penyampaian yang ngobrolinnya lebih santai gitu, Om. ya kita Ya kan, Om? kebawakan dengan santai ya dan ya mudah-mudahan eh, tetap menarik ya kalau sebagian audiens kita orang-orang engineering ya mungkin bisa lebih memahami ya. Ini makin kesini Tapi makin teknis nih. nggak apa-apa sih sebetulnya, kembali kepada tingkat kesadaran. Jadi kalau misalkan menurut saya gitu ya, kalau misalkan kita sadar, kesadaran kita sudah terus meningkat mengenai bagaimana mengatasi sampah, kan ini juga bagian daripada perubahan mindset. Perubahan mindset itu salah satunya adalah dengan penambahan pengetahuan-pengetahuan baru mengenai hal-hal tentang pengolahan sampah, proses pengolahan sampah, dan lain sebagainya. Nih, Gitu sih Om, tergantung kita sih. Kalau misalkan ininya agak serius ya kita bawain agak santai. Gitu ya, ya Om. menurut Jadi Om Ewan juga nerangin presentasinya jangan nggak senyum Om, harus senyum Om. Kalau perlu sambil sambil ya sambil berseloroh. Bahasa Indonesia zaman dulunya berseloroh. sambil berseloroh. Ya, jadi memang oke. Dari Ellen MacArthur Foundation aja yang kita juga sebelumnya pernah mengutip dia kan pernah mewawancarai CEO Nestle itu yang menerangkan ya, Mm-mm. siap invest lebih mahal untuk apa PP yang bisa food grade segala macam yang Ya, recycle. Om, sebentar Om, interupsi Om. Makin sering kita akhir-akhir ini menyebut Ellen siapa? McCarthy ya. Ellen MacArthur Foundation.
Ellen MacArthur Foundation. Makin sering kita sebut nama itu gitu loh. Mungkin Om Iwan bisa terangin sedikit apa itu Ellen MacArthur Foundation. Jadi saya terakhir jadi dia itu NGO yang mempromot circular economy ya, dan ya itu garis besarnya yang saya tahu ya. Saya pernah browsing juga, mereka punya website, dan ternyata 2014 ini saya ambil ya presentasinya Ella Jamsin di TEDx ini. Ella Jamsin ini orang dari Ellen MacArthur Foundation. Jadi Hmm. ya, dia dengan ilustrasi sederhana gini, tapi sejak 2014 dia bilang ini selama ini. Jadi si Ellen MacArthur Foundation ini adalah sebuah NGO, Hmm, ya kan Om, non-governmental organization hmm, yang bergerak, yang utamanya adalah untuk mendorong upaya-upaya recycle ini Om. upaya-upaya circular ekonomi secara umum ya, termasuk Oke, oke. Termasuk dalamnya ada recycling. ya, karena pada Oke. dasarnya semuanya harus, ya dia bilang secara alami di dunia ini semuanya aslinya tuh sirkular gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Kita yang telah membangun telah beberapa dekade kita hidup dengan linear ekonomi, dan Mm. selama ini mayoritas didukung oleh fossil fuel gitu kan, minyak bumi dan Ya, batu bara. ya. Dan ini kita sudah obrolin di tayangan kita sebelumnya Om, ya, tentang linear ekonomi, kemudian tentang recycling ekonomi dan lain sebagainya. Karena kita bicara akan masuk ke teknologi recycle, jadi ya kita nggak ada salahnya kita awali dulu dengan gambaran dari Ellen MacArthur Foundation tentang circular economy ya. Circular Hmm. economy harusnya skopnya itu ini bagian yang pertanian lah ya. Jadi makanan, yaitu produksi biologi. Prosesnya lebih banyak biological dia bilang. Yang sebelah kanan ini yang technical, produksi, bikin mobil, bikin mesin cuci, alat-alat dapur, handphone segala macam ya. Ini juga Hmm. mesti ada sisanya yang masuk ke landfill. Harusnya ya idealnya sesedikit mungkin yang masuk ke landfill gitu ya dia bilang. Ini kalau pakai Gmeet saya nggak geter-geter gitu. Kalau pakai Google bener kata Om Sarir. Kayaknya masalah Zoom-nya nih. Hmm. Hmm. Screen suka geter-geter gitu kalau pakai Zoom. Nah, eh, kedepannya circular economy itu akan lebih banyak didrive oleh energi terbarukan. Ya, dia gambarkan Hmm. di sini matahari ya, tapi macam-macam lah sebetulnya. Ada wind energy segala macam. Jadi pokoknya udah kedepannya itu kita harus tinggalin fossil fuel udah. Dan energi terbarukan di aspek teknikal ini, dan yang ini tuh dia udah nggak gambarin landfill lagi di bawah ini kan, hilang nih landfill. Hmm. Jadi ini idealnya nih 100% recycle, nggak ada sisanya yang masuk. Yang kalau nggak bisa di recycle ya entah di incinerate apa, tapi pokoknya musnah lah, harus bisa menyublim Hmm. gitu. Ini luar biasa banget ya. Pokoknya nggak ada yang masuk ke landfill, udah gitu. Ini Ini gambaran. kayak semacam, kalau bukan mission impossible, vision impossible. Kesannya seperti itu ya. Ini Apa sih. mungkin gitu nggak ada sisanya gitu. Nah, ini makanya dari 2014 dia udah ngomong, udah woro-woro, gitu. Kedepannya circular economy harus kayak gini, dia bilang gitu kan. Udah Hmm. nggak ada lagi sisa ke landfill. Nah, kemudian oke, kita masuk ke sampah plastik nih ya, baru nanti ke teknologi recycle. Sampah plastik kenyataannya kita itu ya boro-boro, kalau ini makanya saya nyambungnya ke situ. Di sini kedepannya kita di sini nggak ada lagi sisa yang masuk ke landfill. Saat ini bagaimana kita menghilangkan landfill yang sudah lebih besar dari Candi Borobudur katanya itu di Bantar Gebang. Bentuknya aja udah sampai kayak Candi Borobudur ya. Bentuknya aja udah kayak Bukan, Candi nah, Borobudur. bukan kayak Candi Borobudur. Itu kayak ini piramida. Sun, jalan ini garis-garis ini bulldozer yang jalan, ngangkat, Iya. dorong ke sana sampai Iya. makin tinggi gitu. Truk-truk Jadi ini biaya besar hanya untuk mengatasi landfill sebetulnya ya Om ya. Di sementara ini ya, kalau kita lihat gambaran di Jakarta seperti ini, kita belum tahu persis
gambaran di kota-kota lain, tapi walaupun ada informasi misalkan di beberapa daerah lain landfillnya sudah mulai kewalahan, bahkan sudah ada penutupan karena saking penuhnya dan lain sebagainya, Om. Tapi kalau kita ngeliat gambaran di Jakarta seperti ini biaya yang dikeluarkan untuk mengelola landfill ini mestinya besar banget ya. Ya, ya itulah. Maaf nih, tetangga ada pesta nih biasa tuh pasang petasan. Maklum lah, Gak apa-apa, justru hibur ini apa namanya, hiburan. Itulah seloroh hiburan. gitu. Ada tetangga masang petasan. Nah, di Jakarta itu sampah plastiknya aja mencapai. Jadi ini Bantar Gebang ini bebannya hampir 100% Jakarta, DKI Jakarta semua yang ditumpuk Hmm, 2019 itu 34% dari sampah Jakarta itu adalah plastik hmm, berdasarkan data 2019. Dan sumbernya ya kantong belanja, kemasan makanan, minuman berbahan plastik, segala macam kemasan plastik hmm. maksudnya ya. Om, ini jadi sampah plastik Jakarta mencapai 34% itu berdasarkan Bantar Gebang, berdasarkan landfill di Bantar Gebang kan? Data Ya, kan? data Bantar Gebang 2019. Jadi Ya, ya. banyak gunung segini nih 34%-nya nih sepertiganya plastik nih. Plastik. Ya, berbagai macam plastiknya. Berbagai macam plastik. Nah, kemudian waktu di breaking news kita juga ada data research yang diinisiasi oleh tim atas nama ITB itu ya, tim Hmm, Departemen Kimia ITB. Itu orang Indonesia itu memproduksi sampah plastik 7 hmm, kilogram per orang per tahun. hmm. Setiap kita ini mungkin dihitung termasuk bayi-bayinya nih ya, eh, Iyalah. Ya. menghasilkan 7 kilogram per orang per tahun sampah plastik. Tapi Hmm, penduduk kita ya 1,9 juta ton per tahun. hmm. Tuh. Ya, jadi ya ya balik lagi. Ini nih sepertiganya plastik tuh bagi kapan kita akan mencapai yang ini nih sampai nggak ada lagi. Gitu. Makanya saya belum melihat gambar di Bantar Gebang gini aja kok kayaknya Mission Impossible, Vision Impossible. Makanya Anyway. gregetan tuh pengen implement Hmm. incineration nih. Oh, Pengen berarti kalau 1 orang 7 kilo per tahun, kalau Indonesia berarti kali 280 juta ya penduduk sekarang ini. iya. Eh, Kira-kira berapa ya? eh 2,8 juta, 280 juta kali 1,9 juta. kemarin 1,9 juta kita hitung mah. 1,9 juta kali 280 juta, Om. Ini Dua, enggak 1,9 juta per tahun itu udah dikaliin jumlah penduduk. Waktu itu 260 asumsinya sih. Sekarang 280 ya. 280 juta. Ya, berarti di atas 2 juta lah kira-kira. 2 miliar, Dua ya 7 kilogram kemarin kita hitung sih hasilnya ini pokoknya segitulah. ya, ya. Eh Enggak, ya saya pengen tahu kalau se-Indonesia ini kan per orang per tahun 1,9 juta ton per tahun per orang kan? enggak 1,9 juta ini udah dikali jumlah penduduk. Per orangnya 7 kilogram. Oh, 7. Oh ya, sorry, sorry, sorry. 7 Oke, kilogram oke, oke. 7 kilogram per orang per tahun. Sorry, Ya, sorry. Ya, ya, betul, betul, betul. kali. Berarti seluruh Indonesia plastik saja 1,9 juta ton per Hmm, tahun. Seluruh Indonesia. hmm. Nah, ini makanya mungkin gergetan pemerintah pengen implement incineration mungkin menghilangkan ini nih mau dibakar semua dengan incineration tapi nanti kita ada pembahasannya terakhir. Kemudian kita masuk ke update teknologi dulu nih kan. Kalau selama ini pengelolaan sampah plastik titik-titiknya ini ya mulai dari pengumpulan ini sampah secara umum kemudian kan ada pemilahan di pooling yang plastik-plastiknya Ya. ke sini plastik-plastiknya dipres, dicacah sebelum masuk ke ada cleaning juga di sini ya, cleaning sebelum ke recycle. Hmm. Kalau mau ekspor recycle ke luar negeri katanya mintanya dalam bentuk pellets, ada ya udah menspesialisasikan juga
umumnya swasta nih. Nih kalau di sini sih Hmm. TPS, bank sampah sudah ada yang berkiprah di sini. Tapi kalau udah Hmm. sampai bikin pelet ini umumnya swasta Hmm. ya. Nah, inilah update teknologinya dari buku recycle itu. Jadi ini di obrolan tentang plastik yang keberapa kita udah bahas kan tentang monomer waktu itu ya. Nah, Om Syarif sebagai orang plastik waktu itu juga dia mesti mencari-cari menggali-gali baru dengar. Nah, dia sendiri yang share ke saya buku Understanding Plastic Recycle. Ini semuanya ada dibahas di buku Understanding Hmm. Plastic Recycle. Jadi, Saya nggak ikutan ngobrol pada saat itu. ya, yang plastik itu lupa saya apa. Yang ada monomer dan lain sebagainya. Ya, yang ada monomer segala macam itu. Nah, ini daur ulang aliran ganda. Ini dari segi daur ulangnya dulu ya. Jadi ada daur Hmm. ulang aliran ganda itu dual stream. Jadi mulai dipilah ya. Dan ininya juga gerobak dan truknya itu juga ada kompartemen, dual kompartemen, mulai memilah plastik yang recycle sama yang tidak bisa di recycle gitulah maksudnya ya. Mulai dipilah. Kemudian menciptakan supply chain yang lebih pendek kan kalau udah dipilah dari awalnya. Hmm. Kemudian eh, kalau memilahannya pun kalau memang dia nggak bisa memilah waktu ini, sebetulnya di tempat poolingnya itu mereka punya teknologi pakai near infrared, ada yang pakai density test memanfaatkan apa perbedaan berat jenis dari masing-masing tipe plastik. Jadi kalau kasih berat jenis gini di air yang ngambang, nah ini ambil ini yang tenggelam di tengah-tengah melayang-layang. Nah ini tipe ini gitu. Ini Hmm. teknik-teknik mereka melakukan pemilahan ya. Detailnya mungkin Hmm. orang plastik lebih tahu atau yang sudah Ya, ya. berkiprah di recycle. Kenapa? Karena recycle yang baik, dia harus 96% pure. Jadi kalau PT, PET semua gitu, udah nggak boleh kecampur. Jadi 96% pure di setiap tipe polimer ini. Jadi makanya pemilahan ini jadi penting teknologi pemilahan ini dan juga dikembangkan terobosan teknologi memilah plastik bisa dilihat di ini. Saya belum Hmm. browsing di Hmm. Berarti Adi ada tiga teknologi dalam pemilahan, ya Om ya, sebelum recycling kan? ya. Poin Yang satu pertama adalah, lebih banyak sistem lah ya. iya, Ya iya. dual stream recycling, kompartemennya Hmm. dipisah gitu ya. Tapi kalau ini udah ngomong teknologi nih, ya cara memilahkan Ya. gitu. PE, PP, PET ya, ya. Kemudian berikutnya ini masuk ke teknologi recycle-nya sendiri. Hmm. Jadi untuk mengatasi incompatibility pada saat proses polimerisasi, nah itu juga Om Syaril yang tahu polimerisasi ini sebutnya gimana. Kemudian selain itu produknya juga bisa bisa apa ada porous gitu ya sehingga Hmm. bisa menjadi desik. Desikan itu saya cari terjemahnya itu rupanya zat pengering untuk menyerap menyerap uap air. Hmm. Salah satu outputnya bisa menghasilkan produk itu. Nah, ini proses blending dengan mengembangkan super absorben resin (SAR). Nah, ini orang kimia lah yang tahu. Ini saya cuma baca di buku itu. Super Hmm. absorben resin. Ya, ini proses recycle yang memanfaatkan ini dan dia bisa blending dan outcome-nya bisa antara lain menghasilkan plastik yang bisa menyerap uap air. Dan memblending ini bisa dicapai dengan memecah rantai polimernya, jadi bukan memutus-mutus jadi rantai yang pendek, tapi memecahnya menjadi molekul-molekul, jadi basic constituent. Dan bentuknya Hmm. cair. Di film tayangan sebelumnya kita tunjukin, orangnya nunjukin Ya. bentuknya cair. Jadi monomer katanya. Memungkinkan tipe-tipe plastik yang berbeda itu dimungkinkan di blend Ya. termasuk memblend dengan itu juga tadi makanya kan ada upaya yang plant based plastik dari singkong dari ganggang supaya lebih Hmm. Hmm. campur sama fossil Ya. fuel based plastik
supaya dapat karakteristik plastik yang kuat Hmm. gitu, dan tahan panas segala macamnya. Dasarnya adalah untuk meningkatkan compatibility ya, supaya bisa Iya, eh, blending gitu kan. ya, dan juga blending ini dengan memecahnya sampai polimer itu bisa dipakai untuk memperbaiki kualitas plastik-plastik yang dari plant base itu, Hmm. supaya mendekati plastik fuel base ya, bisa kuat, bisa Hmm. tahan panas ya. Tapi bagaimana tekniknya supaya hasilnya tetap bisa compostable. Nah, itu tuh, Hmm. itu yang Mungkin memang ini teman-teman yang pas kebetulan melihat obrolan kita kali ini hmm, bisa ngasih komentar atau bisa ngasih penjelasan di kolom komentar kita ya Om ya. Kita ya. kan bukan orang-orang kimia ini yang mengerti seperti ini gitu. Jadi Maka mungkin ada teman-teman yang memang paham betul mengenai teknologi blending ini dalam rangka meningkatkan compatibility plastik ini bisa memberikan bantuan penjelasannya di kolom komentar. Kita tunggu. kita memancing memancing lagi komen teman-teman yang Ya, ngerti industri kimia ya. eh, kita sengaja emang tampilkan yang begini-gini walaupun kita nggak ngerti supaya teman-teman juga bisa berkomentar, bisa kasih penjelasan, bisa ikut ngobrol sama kita walaupun hanya di kolom komentar. Baca, paparkan gitu ya, ditanya lebih detail, monggo tanya ahli kimianya gitu ya. Ya, ini makin banyak baca, makin serius nih, ini nih makanya Ya, makin berat lanjut Om. materinya. Nah, kemudian kita masuk ke, nah ini kan berangkat dari kemarin ya, kalau sirkular ekonomi ke depannya katanya idealnya nggak boleh lagi sampai ada sisa ke landfill, sedangkan kita mesti Mm-mm. ke Candi Borobudur di satu kota aja Jakarta tuh kalau dikumpulin se-Indonesia Mm. berapa Borobudur tuh yang landfill di Bali, landfill di Jogja, di Surabaya gitu ya. Mm. Mm. Kalau dikumpulin berapa Borobudur tuh. Nah, Mm. makanya gregetan nih, tapi udah ngeluarin undang-undangnya ya. Jadi diproses di sini katanya ya mau cepet-cepet bisa dimusnahin gitu kan. Teknologi yang paling mungkin ya ini. Ya kalau bisa jadi energi gitu ya, heat to energy. Jadi Mm. waste to energy WTE. Ini dan Om, undang tapi misalkan menggunakan teknologi waste to energy sendiri, apakah teknologi-teknologi yang sebelum sebelum kita sebutin itu bisa terpakai di sini? Seperti misalkan teknologi pemilahan, teknologi blending gitu. Jadi teknologi-teknologi yang kita bahas tadi itu adalah tahapan sebelum landfill. Mm-mm. Jadi tahapan yang bisa masuk ke sini, ke recycle. Mm-mm. Kalau dia nggak bisa masuk ke recycle, otomatis ke sini. Di incinerator. Iya, ke ya landfill. Kalau Ya, nggak bisa di recycle, masuk ke landfill iya kan. Yang teknologi-teknologi tadi kan ngomong untuk meningkatkan untuk recycle. bisa meningkatkan kapasitas kemampuan memilah dan bisa meningkatkan jumlah yang bisa di recycle kan, sehingga Hmm. yang masuk ke sini lebih sedikit. Hmm. Ya kan? Tapi sekarang kan pertanyaannya bagaimana yang di sini yang udah bentuknya seperti ini nih, gini ya. Nah, kita punya Iya, iya. Indonesia berapa kali Borobudur kalau dikumpulin gitu kan? Nah, itu Yang tuh udah tanggung seperti itu ya. iya. Jadi ini nih di sini kan di landfill nih Hmm. masalahnya. Itu yang udah jelas nggak kalau mau dipilah karena itu sebetulnya bisa jadi katanya 34% plastik. Siapa yang mau Hmm. memilah segede Borobudur gitu, nyari plastiknya, dicuci, dibersih, kemudian kirim ke sini gitu kan? Ya, Mendingan cepetnya di incinerate aja, makanya pusingnya di situ benar, kan. Nah, benar, benar. teknologi-teknologi tadi memang akan meningkatkan ini sehingga bisa mengurangi ini. Tapi kalau kita udah punya ini yang berapa kali Borobudur ya gimana gitu memusnahkannya. Hmm. Ya itulah makanya kepikir ini kan, ini nih incineration. Nah, ini Ya. yang dari diterangin kemarin sama si kita dapat bahan ini sebenarnya dari Jacob ya. Ini kan ada
thermochemical, ada biochemical. Biochemical ini Hmm. Jerman kan semuanya bisa ujung-ujungnya dengan foto fermentasi, dengan apa dat fermentasi, ada Ya. mikroba fermentasi, anabatic digestion, semuanya bisa menghasilkan biochemical conversion ke biogas. Hmm. Tapi balik lagi kita udah pernah bahas, karena landfill kita kebanyakan landfill terbuka, perlu effort gede gitu untuk bisa jadi biogas. Jadi paling-paling kompos, gitu kan. Hmm. Nah, yang ini aspek ini paling larinya ke kompos, aspek ini mudah-mudahan bisa ya, kalau balik lagi ke yang berapa gambaran berapa kali bonus dulu itu, berapa Hmm. gede yang bisa dilarin ke kompos, berapa gede ya, itu yang jelas yang masuk ke situ yang udah nggak bisa ke recycle kan, ke kompos sama ke itu energi, makanya udah Malah diciptakan. kita juga mungkin ragu-ragu apakah masih bisa dipilah di situ Ya itu saya bilang, untuk kalau bikin kompos sama tidak bikin kompos gitu kan. itu dia, kalau mau memilah mana yang bisa dikompos aja udah susah segede gitu, bisa di recycle juga eh, Lebih-lebih lagi. segede gitu, siapa yang mau? Biasanya kalau saya lihat filmnya di Bantar Gebang itu, sebelum didorong-sorong sama bulldozer, dipilah-pilah dulu tuh, dikumpulin sama, kan makanya ada Mm-mm. ratusan ribu pemulung tuh kerja di Ya, ya. Sampai ada perkampungan ya di situ ya. kampungannya, tinggal di situ segala macam. Nah, itu mereka udah milah-milah, sisanya yang nggak mereka pilah itulah yang disorong sama Hmm. bulldozer menjadi menggunung gitu kan. Jadi kalau udah menggunung gitu, siapa lagi yang mau milah gitu kan? Hmm. Hmm. Sama bulldozer itu ya kebanyakan filmnya di Dan film. itu kalau mau dimasukin ke insinerator pun butuh berapa lama loh itu. Ya itu makanya. Sedangkan Yang bisa masuk insinerator berapa ton, yang masuk berapa ton kan gitu ya. Nggak selesai-selesai itu urusannya itu. udah gitu, undang-undangnya kalau kita mau ketat sama undang-undangnya bilang harus Hmm. berbasis teknologi ramah lingkungan. Berarti kan ya harus seperti Jepang gitu kan. Syari Ya, mahal, makin mahal aja nih incineration karena benar, harganya mahal. benar. Kita bikin lahan hijau. Nah itu sekitar Bantar Gebang itu harus ada lahan hijau yang bisa menyerap emisi supaya Menyerap karbon. tercapai segala macam. Nah, Hmm. bagaimana perkampungan-perkampungan di sekitar situ harus dikonversi menjadi lahan hijau untuk menyerap incinerator mesinnya segala macamnya. Banyak Hmm. tantangannya. Ini makanya bagiannya pemerintah lah ya untuk memikirkan. Hmm. Gubernur yang baru, tadi saya baru lihat tayangan itu, gubernur yang lama ini hebat ngomongnya di TV Australia. Nah, sekarang Anyway. tantangannya gubernur yang baru nih. Eh, Hmm. Bagaimana ini DKI aja, belum yang negara kota-kota. Jadi balik lagi, eh balik lagi kita re-emphasize lagi usulan kita untuk Ya. prioritas ininya adalah, pertama, waste generation-nya dikecilin, merubah perilaku masyarakat. Kedua, perbaiki kinerja Pemda sehingga Hmm. Hmm. missing link-nya kecil gitu, lebih banyak yang bisa masuk recycle. Ya, ketiga, ya itu kalau toh mau implement ini incineration ya meminimalkan dampak emisinya. Ya, Ya. undang-undangnya mengatakan itu gitu. Jadi Hmm. konsisten lah dengan undang-undangnya. Ya, kalau mau memang harus saringannya mahal seperti di Jepang, menciptakan lahan hijau di sekitarnya segala macam. Hmm. Dan yang keempat itulah untuk mendukung teknologi. Teknologi-teknologi ini akan memperbanyak eh, yang bisa di recycle, memperbanyak yang bisa di blending sehingga Hmm. Hmm. recyclability-nya juga meningkat. Nah, pemerintah memberi insentif, tapi ini kan makanya keempat gitu. Sebanyak-banyak yang bisa di recycle dari teknologi ini juga kalau missingnya masih gede, makanya nomor dua kinerja Pemda. Ngecilin dulu missing linknya, jadi nggak, supaya lebih banyak yang bisa lari ke supply Hmm. chain recycle, baru kita atasi dengan teknologinya lebih banyak lagi bisa di recycle, sehingga yang lari ke landfill makin sedikit gitu kan. Ya. Ya. Ya gitulah kira-kira Om, Benar-benar. itu Yang lagunya perlu terus Coldplay. kita gaungkan adalah bagaimana kemudian kita merubah perilaku, terutama mindset dulu ya Om, sebelum perilaku. Kita berubah mindset,
Hmm. eh, yang tujuannya itu sebetulnya meminimalisir sampah berakhir di landfill, kan gitu Om. Iya, Jadi gimana caranya kita membantu berkontribusi supaya sampah itu tidak memenuhi landfill, gitu iya. kan Om? Karena makanya perlu ada perubahan perilaku masyarakat gitu. Nah, mindset itu yang perlu dikampanyekan habis-habisan. Nah, ini yang belum kelihatan juga Om dari pemerintah Om. Ya gitulah. Mungkin Ya, sudah ada di beberapa daerah ya, beberapa daerah kampanye apa namanya poster-poster atau selebaran-selebaran, tapi kurang masif lah, kurang kerasa gitu, ya, kurang kerasa. Dan kalau tertarik dengan ceritanya Mas Edrato itu di tayangan 26 gitu, ada sebuah BTN terdiri dari 500 rumah, nyaris tidak punya sampah. Kenapa? Karena hmm, perubahan perilaku. Mereka nggak belanja ya yang berkemasan. Kalau benar, terpaksa ada plastik yang dikumpulin, dipakai lagi gitu. Tapi nyaris nggak ada sampah dan semua sampah organiknya masuk hmm, ke hmm, biopori. Sehingga nggak ada langganan sampah, 500 rumah bayangin. Mas Hendarto ya, sendiri dia memang sudah menunjukkan, saya sudah lihat di rumahnya dia nggak langganan sampah. Kalau toh hmm, terpaksa belanja berkemasan plastik, dia simpen, dia kumpulin, dia pakai lagi. Sampah organiknya semuanya masuk biopori, dia hmm, nggak langganan hmm. sampah. Nah, Om, hmm, kayaknya ini 4 poin ini memang hal yang harus kita terus suarakan Om. Karena apapun prosesnya, apapun yang terjadi dengan pengolahan sampah, proses pengumpulan sampah sampai dengan proses pemusnahan sampah, itu hmm, ujung-ujungnya ada di sini gitu. Bahkan kita bicara Pacific Patch yang ada di Pasifik, Lautan Pasifik sana, ujung-ujungnya adalah kepada empat empat ini juga gitu loh. iya, Ini menurut saya menjadi 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 key key points gitu atau key apa ya? Yang menjadi key bullet point buat kita gitu untuk kita sebarluaskan terus dan untuk kita suarakan terus gitu bahwa pertama kita harus berubah perilaku masyarakat, yang kedua harus kita perbaiki kinerja Pemda, yang ketiga kalaupun memang harus sampai kepada pemusnahan harus memilih pemusnahan yang memang ramah lingkungan, yang keempat adalah naikin recycle gitu iya, naikin rate recycle dengan ya. teknologi. Makanya ini terakhir lah, ini yang utama. Mm-mm. Kita cuma Yang bisa utama nomor satu mengurut dada dan bersedih melihat ya bagaimana kita bisa menghilangkan ini gitu ya. ya, Kalau ke ideal depan sih jangan, katanya ke ke depan jangan gerut-gerut dada. kedepannya circular economy Yang biasa diurut itu biasanya kepala diurut, badan dada diurut, jangan dan ya. dada diurut. Ya itu. Kita Anyway, sampai nggak ada saya pikir recycle, tapi kita punya segini gimana nih cara iya menghilangkan? benar. Yuk teman-teman yang ngelihat obrolan ini, obrolan kita malam ini sama kita berdua, Om Iwan dan saya Priyadi, udah selesai waktunya. Jadi, tapi kita bisa lanjutin ngobrol-ngobrol kita di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman punya komentar, terutama hal penjelasan mengenai teknologi tadi ya, yang kita sendiri nggak terlalu paham betul gitu. Ya, Saya pikir 4 poin tadi menjadi penutup obrolan kita ya Om. Mudah-mudahan itu bisa kita suarakan terus. Dan minta bantuan teman-teman juga untuk menyuarakan itu juga. makanya walaupun waste processing kita tutupnya tetap dengan lagu circular economy karena intinya semuanya terkait ya. Circular economy. Dan Oke, tayangan berikutnya Marine the Breeze, ini ya, lucu juga nih. Ternyata banyak Medan. yang menciptakan lagu tentang Marine the Breeze. Nanti lihatlah, nanti di tayangan berikutnya lagu penutupnya Kita obrolan berikutnya kita obrolin. orkestrasinya bagus segala macam. Tapi oke, nah nanti kita ini deh, kita eh, share dan nah sesudah itu kita mesti mencari nih, kita mesti ada bahan untuk browsing-browsing yang itu tuh data Hmm, sampah di muara sungai seluruh dunia itu nanti juga menarik. menarik Habis untuk itu kita. mungkin kita lemparkan teman-teman apa sih topik berikutnya lagi yang Yang diminta perlu kita obrolin. kita obrolin nanti mungkin kita lemparkan juga ke audiens Atau gitu. ada yang mau ikutan ngobrol juga boleh ya Om ya. Iya, kita sementara nggak ada Om Sarir nih, agak Hmm. kesepian kalau bisa bertiga agak lebih rame gitu. Bisa ada pro dan Oke, kontra. iya. Om, segitu kali Om obrolan kita malam ini Om. Oke, sip. Ya, thank Ya, you udah sharingnya, thank you untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita ketemu di obrolan yang akan datang. oke. Thank you. Bye Bye. Om, bye.
Unabonga na wadosi, watu ordinary na wase wa serikali. Kwenye trash kuna treasure, reimagine, recreate and restore. Ukitupa kwenye dustbin, blue ni ya paper na plastic, green ni ya vitu organic, yellow for the medic na brown zingine zote. waste ni wealth, yani Taka ni mali, a free and secure future yangu ni kali. Kwako ni trash na kwangu mimi ni mali. Come join the circle, twende kazi. come join the circle, the circular economy. Come join the circle, taka ni mali. Come join the circle, the circular economy. Come join the circle, tutaka ni mali. Circular economy ndiyo kusema mali una save, mazingira unaboresha. Get on board, come join the team, show us that you can lead. Wazee kwa vijana, wa baba na wa mama, Nairobi to Mombasa, kote bila mpaka. Kwenye trash kuna treasure, reimagine, recreate and restore. Come join the circle, the circular economy. Come join the circle, taka ni mali. Come join the circle, the circular economy. Come join the circle, tutaka ni mali. Tutaka ni mali. Circular economy ndiyo kusema Circular economy. kwenye trash kuna treasure. Tutaka ni mali. Get on board, come join the team. Circular economy. Tutaka ni mali. Circular economy.